Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaan-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom youth. Shalom anak muda. Kembali hari ini kita berjumpa di ibadah online pada hari ini. Dan dimanapun teman-teman berada, mungkin ada yang di ruang tamu beribadah bersama-sama atau di kamar masing-masing. Saya percaya hari ini kita datang dengan satu alasan yang sama, dengan satu tujuan yang sama untuk kita boleh angkat hati kita, arahkan hati kita mau sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Engkau. We thank you Lord. Mari angkat sembahmu di hadapannya. Mari arahkan hatimu. You're my Lord forever. Kalau hari ini Tuhan, dunia membutuhkan harapan. Kami tahu hanya di dalam Engkau kami temukan harapan Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan, Engkau harapan setiap kami Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami datang dan menyerahkan seluruhnya Tuhan. We worship you Lord. We worship you Lord. Oh, teramat mulia perbuatan-Mu. Engkau termanis, termegah, terindah. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang ke hadirat-Mu membawa pujian dan sembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Immanuel, Immanuel, menyatakan kesetiaannya dalam hidupmu. Engkau beserta, bahkan sedetik pun Kau gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oh Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kekuatanku, Kau kuatkan aku bertahan. Gunung batu kekuatanku, oh, ku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini waktu-Mu Tuhan untuk berbicara bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan untuk kami boleh mendapatkan isi hati-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan, banyak kondisi yang membuat kami tertekan, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir dengan hari esok. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam Engkau, hanya bersama Engkau kami tahu ada damai sejahtera, ada sukacita yang boleh kami dapatkan Tuhan. Kau Allah yang mengontrol semuanya Tuhan, dan semua dalam kendali-Mu.
Biar hari ini kami berikan seluruh hati kami. Kami mau berserah Tuhan, penuh Tuhan, penuh Tuhan, berserah kepada Engkau. Biar ibadah ini Tuhan menjadi media, biar kami boleh berjumpa, menemukan wajah-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Buat kami gak tahan dimanapun kami berada Tuhan, akan kuasa-Mu yang begitu dahsyat, yang akan menjangkau dan melawat setiap kami, anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemenangan Tuhan. Kami dapati wajah-Mu Tuhan. Terima kasih, mari anak-anak muda yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Yes. Anak-anak muda, apapun situasi keadaan yang membuat kita, mungkin membuat iblis mau bikin kita semuanya gemetar, takut. Tapi semuanya itu proses, Tuhan sedang bekerja dan melawat setiap kita melalui setiap kondisi ini. Dan saya percaya gak ada satupun yang bisa menghalangi ketika Tuhan mau bekerja. Mari kita angkat pujian ini. Kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Seluruh suku bangsa, umat manusia datang untuk menyembah Engkau dan menyerukan satu nama, Yesus. Siap menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau yang mengangkat kami, Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik, ini yang terbaik, Kau menjadi bagian hidupku. Mari anak muda, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan. Mari angkat kedua tanganmu. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat kini yang terbaik, kini yang terbaik, Kau mencari bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, nyatakan Tuhan bagi ini sinar kemuliaan. Yes, kami mau nyatakan Engkau, oh tiada satupun yang mampu menghalangi Engkau untuk bekerja, untuk nyatakan, oh, oh. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik, Kau menjadi bagian hidupku.
Tuhan bagi hidup ini. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, oh, oh. Yeah, haleluya. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman ibadah online kita minggu depan. Seperti biasa, kita akan mengadakannya kembali untuk youth jam 1 siang. Dan stay tune dengan YouTube ataupun Facebook kita, nanti kita akan kembali online di minggu depan. Kemudian kita akan memberikan persembahan, teman-teman boleh memberikannya melalui transfer bank atau bisa melalui OVO dan juga GoPay. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali teduhkan hati kita. Kita angkat satu buah pujian ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itu janji setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kau masih Allah yang sama, Allah yang akan menenangkan badai untuk menggenapi janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Yes, Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. besar setiamu. Tidak ada kata yang mampu melukiskan kasih-Mu Tuhan.
Halo rekan-rekan semuanya, ini waktunya kita ibadah. Mari kita tinggalkan dulu permainan kita, games kita tinggalkan sejenak kesibukan kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami ada di tempat ini belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Kami masih bisa menikmati kasih di tengah suasana yang seperti ini. Kami tahu bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kami, perlindungan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kami percaya kami tenang di dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar liburannya? Apa yang bertambah? Pengetahuan main musik? Pengetahuan belajar bahasa, belajar masak? Atau apa yang mungkin yang bertambah permainan gamesnya? Bertambah waktu tidurnya? Saya harap setelah habis khotbah ini kamu punya pemahaman yang baru tentang firman Tuhan. Kamu punya pemahaman yang baru tentang janji firman Tuhan untuk dirimu dan diri saya. Mari kita belajar. Topik hari ini judulnya adalah The Better Me. The better version of me. Saya yang terbaik. Versi saya yang bagus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhannya. Yang pertama, kalau kamu mau masuk surga, follow Jesus. Tapi setelah kamu follow Jesus, follow hamba Jesus. Follow atau gabe. Subscribe atau gabe. Oke, kamu akan dapatkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mari kita lihat. Yang pertama, firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan pertama kali adalah tujuannya. Semua yang tercipta di dunia ini diciptakan, belum ada bendanya, tetapi yang diciptakan adalah tujuannya terlebih dahulu. Sama seperti kamu mungkin saat ini lagi duduk di kursi itu tercipta pertama kali bukan barangnya dulu, tapi yang tercipta di pikiran penciptanya adalah tujuannya dulu. Karena dibutuhkan satu tempat untuk beristirahat supaya nggak pegal berdiri, lalu diciptakanlah kursi. Mungkin kamu sekarang melihatnya di TV, ibadah ini kamu melihat sedang di TV, yang kamu lihat pada masa itu dibutuhkan satu alat hiburan yang bentuknya tabung dan sebagainya, lalu terciptalah TV. Jadi yang pertama kali tercipta adalah tujuan, baru kemudian barangnya atau bendanya. Untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat cepat, maka orang memikirkan bagaimana, Wright bersaudara memikirkan bagaimana kalau kita bisa terbang seperti burung, dan di dalam pikiran mereka mulailah tercipta satu barang yang punya sayap, satu benda yang punya sayap. Jadi perhatikan, segala sesuatu diciptakan tujuan yang terlebih dahulu, lalu terciptalah bendanya. Begitu juga dengan kamu dan saya. Satu firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk aku membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita harus tahu bahwa, rekan-rekan, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita di kandungan ibu kita, tahu nggak bahwa Tuhanlah yang menenun kita. Semua bayi yang di kandungan ibunya, yang menenun itu tangan Tuhan sendiri. Itu sebabnya dalam bahasa aslinya, di Alkitabmu, dalam bahasa Ibraninya, semua bayi yang ada di kandungan ibunya, yang ada di dalam janin ibunya, itu disebutnya adalah siliyah. Siliyah itu dalam bahasa Ibrani, sili artinya kepunyaan,
Yahweh, Yah itu artinya Yahweh. Kepunyaan Yahweh. Nggak peduli bayinya seperti apa, nggak peduli dia dari mana, semua bayi yang di kandungan ibunya kepunyaan Yahweh. Pada waktu Tuhan menciptakan dia dengan tangannya, Tuhan memasukkan talenta. Kenapa dimasukkan talenta? Untuk menggenapkan satu tujuan, supaya tujuan sesuatu terjadi, harus dibuat kemampuan atau potensi. Contoh, saya akan kasih tahu. Supaya kursi itu bisa menahan tubuh dengan baik, dibuatlah kaki-kaki yang kuat. Supaya tujuannya tercapai, untuk menahan orang yang sedang duduk. Dibuatlah kursi itu punya 4 kaki yang kuat. Itu namanya potensi. Supaya burung diciptakan untuk bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, diciptakanlah potensi di dalam burung, yaitu apa? Sayap. Supaya ikan bisa berenang di air, lalu bagaimana dia bernafas? Dimasukkanlah potensi. Dia punya insang. Dia punya sirip. Supaya dia bisa berenang di air. Supaya tujuannya ikan tercapai, diciptakan, berenang di air, hidup di air, diciptakanlah ke dalam dia potensi. Begitu juga kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Ketika kita diciptakan, ke dalam tiap-tiap orang diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan potensi. Atau disebutnya talenta. Itu sebabnya di dalam Mazmur 139, ketika Tuhan menenun kita, Tuhan memanggil kita, firman Tuhan katakan, dahsyat dan ajaib. Wonderfully made and fearfully made. Ajaib dan dahsyat. Kenapa Tuhan memanggil kita ajaib dan dahsyat? Karena kita semua punya tujuan yang besar, punya tujuan yang ajaib. Jadi ketika Tuhan memanggil kamu, dia memanggil kamu dengan bilang, wih ini pasti keren banget. Kenapa dibilang keren? Karena tujuan dia diciptakan hebat. Tujuan dia diciptakan luar biasa. Coba deh kamu pikirkan. Mungkin nggak ya Tuhan menciptakan satu produk untuk bisa produk itu gagal? Atau kalau kamu membeli satu sepatu, sepatunya mahal, ada nggak pencipta sepatu, let's say itu Nike, menciptakan sepatu supaya sepatunya dipakai 2 kali pakai, sobek, rusak. Kalau Nike menciptakan sepatu, let's say itu sepatu basket atau sepatu apapun, dia pasti menciptakan yang terbaik. Kalau Nike aja menciptakan yang terbaik, apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Dia menyebut kamu ajaib dan, coba lihat, dahsyat. Coba bilang sama kanan kirimu, ajaib dan dahsyat. Kamu ajaib, saya dahsyat. Kamu dahsyat, saya ajaib. Coba bilang sama orang-orang yang di dekatmu, saya ajaib, saya dahsyat. Yang ajaib itu apa? Tujuan kamu diciptakan. Kalau kamu diciptakan untuk satu perbuatan yang besar, Tuhan juga ngasih talenta yang besar sama kamu. Tuhan juga kasih kemampuan yang besar di dalam kamu. Banyak orang yang bilang, kadang-kadang saya nggak tahu untuk apa saya diciptakan ya. Saya nggak tahu saya ini bisanya apa ya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh di dalam kamu. Nah, ada satu gambar, kamu bisa lihat gambar ini. Lihat, ini semuanya beras. Anak cowok pasti nggak tahu. Kalau ada anak cowok yang tahu ini apa, tujuannya apa? Wah, saya curiga nih cowok ngapain pakai ini. Saya cuma mau ngasih tahu sama kamu, ini semuanya alat makeup cewek. Kalau kita cowok cuma taunya ini brush. Tapi buat cewek, yang ini diciptakan untuk buat powder, foundation, buat matanya, buat di atas, buat di bawah, di sini, di sana, dan di sini, dan sebagainya. Benar ya? Kok saya jadi tahu ya? Jangan-jangan saya pakai lagi. Benar ya? Yang membedakan ini semua, tahu apa? Tujuannya. Yang ini buat daerah mata, yang ini buat di bawah alis, yang ini buat di mana, yang ini buat di ubun-ubun, yang ini buat di mana. Yang membedakannya adalah tujuannya. Makanya, walaupun kelihatannya sama, tapi punya tujuan yang berbeda. Akibatnya, bentuknya juga jadi berbeda-beda sedikit.
Nah, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 1 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apa yang Tuhan kenal kita? Tuhan mengenal kamu sebagai ciptaan Tuhan yang punya tujuan. Coba deh kalau kamu mengenal seseorang, kamu kenal dia lalu misalnya bilang, siapa sih dia? Itu loh Andi. Andi yang mana gitu ya. Oh maksud saya bukan Penatua Andi, maksud saya Andi Daniel. Itu Andi, saya Daniel, Otto Daniel, kira-kira gitu ya. Andi Daniel yang mana ya? Itu loh, saudara coba menerjemahkan nggak tahu. Biasanya yang disebut adalah talentanya, benar nggak? Itu loh Andi Daniel yang jago bola, benar nggak? Jadi orang mengenal, seseorang dikenal dari talentanya. Itu loh yang Andi Daniel yang mana sih? Itu loh yang jago matematika. Itu loh yang pinter nyanyi. Itu loh jarang orang yang bilang itu loh yang apa namanya? Kekurangannya. Kamu mau dikenal dengan kekuranganmu atau kehebatanmu? Makanya hati-hati kita merepresent diri kita kepada dunia ini. Because they will call you not as your appearance, but as your purpose. Jadi kamu harus memperkenalkan dirimu, Otto Daniel yang mana loh? Itu loh yang jago bola. Benar nggak? Itu loh yang jago nyanyi, itu loh yang pinter nari. Nah, Tuhan mengenal kamu, yang Tuhan kenal adalah itu loh. Tujuan hidupnya itu loh. Firman Tuhan katakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia pada waktu itu umurnya masih 13-15 tahun, masih muda banget. Tuhan bilang begini sama Yeremia, Yeremia aku sudah kenal engkau, aku sudah menguduskan engkau. Aku telah menjadikan engkau nabi bagi bangsa-bangsa sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu. Jadi lihat, waktu Tuhan menciptakan sesuatu, sebelum keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan masukkan potensi, waktu dia masukkan potensi, disitulah Tuhan bilang, kamu akan menjadi A, kamu akan menjadi B, kamu akan menjadi C, kamu akan menjadi Z. Karena sudah ditetapkan tujuannya, maka dimasukkanlah ke dalamnya potensi atau talenta. Jadi ada mungkin orang yang di sebelahmu itu pemain bola yang hebat. Atau mungkin dia seorang ahli matematika yang hebat. Mungkin dia seorang penyanyi. Atau dia mungkin juga seorang penulis. Dia mungkin seorang chef yang handal. Semua orang punya tujuan. Karena kamu dipanggil Tuhan. Wonderfully made and fearfully made. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, dia selalu menciptakan masterpiece. Dia selalu menciptakan masterpiece itu gak ada duanya di dunia ini. Kamu tahu lukisan Mona Lisa? Satu kali ada seorang triliuner kaya dari Rusia menaksir, mencoba membeli lukisan Mona Lisa. Lalu apa dikatakan? Mona Lisa tidak bisa dijual. Kenapa? Karena harganya tak terhingga. Tahukah kamu dan saya, firman Tuhan katakan Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal, karena bukan dengan emas dan perak. Karena apa? Karena nilaimu tak terhingga. Kalau kamu tak terhingga, kalau nilaimu itu luar biasa, kamu harus menemukan potensi yang ada di dalam kamu pasti luar biasa. Kalau kamu sekarang masih nggak tahu kamu mau jadi apa, kamu ini sebenarnya talentanya apa, kamu bisa menemukannya dari berbagai macam cara di internet. Nah, mari saya bantu sedikit sebelum kamu masuk ke internet. Cara melihat bakat atau talenta yang Tuhan berikan sama kita. Yang pertama adalah yang paling bisa dan yang paling cepat kamu kuasai. Yang paling jago kamu. Ada orang kalau dikasih eksak, dia cepat banget. Hitung-hitungan, fisika, matematika cepat banget. Hai, kamu bisa menjadikan ini sebagai dasar dari talentamu. Kamu bisa kembangkan hal-hal yang seperti ini.
Ada orang yang punya talenta dalam hal motoriknya. Dia jago sekali misalnya dikasih kalau olahraga, orang lain susah. Tapi dia cepat banget kalau di olahraga nilainya paling bagus. Ada orang yang kalau olah vokal dia jago banget. Tidur aja ngoroknya merdu banget. Kalau ngigo, malaikat di surga ikut nyanyi. Kalau dia nyanyi di gereja, WL diam. Karena apa? Keren banget kalau dia nyanyi. Kamu bisa tahu bahwa, saya jangan-jangan talentanya di sini. Tapi ada juga orang yang kalau melakukannya justru menjadi batu sandungan. Kalau yang tadi orang nyanyi, malaikat hadirat Allah turun. Tapi kalau yang satu lagi nyanyi, ada suasana mencekam. Anjing melolong. Lalu tiba-tiba ada bunyi pohon yang tumbang. Saya sudah jamin itu bukan talentamu itu. Itu cenderung justru menjadi kemuliaan Tuhan jadi tidak terlihat dari hidupmu kalau kamu lakukan itu. Yang membantu kamu, yang pertama dikatakan, kamu terasa gampang untuk melakukannya. Saya suka banget nih sejarah. Saya suka banget hafalan. Saya suka banget hitungan, tetapi perdagangan. Oke, kamu bisa menjadi seorang ahli ekonomi. Saya suka banget berdebat. Kamu mungkin bisa menjadi seorang diplomat atau ahli hukum dan sebagainya. Jadi ke dalam kamu diberikan talenta yang luar biasa. Ingat, kalau kamu nggak tahu tujuan untuk apa kamu diciptakan, kamu akan niru orang lain. Jangan jadi produk tiruan. Jangan menjadi produk KW. Kalau kamu niru orang lain, kamu jadi KW. Be original. Firman Tuhan katakan kamu tuh diciptakan itu unik. Unik itu nggak ada duanya. Jangan jadi produk KW. Kalau nggak tahu tujuan, temanmu masuk ke jurusan hubungan internasional, kamu masuk hubungan internasional. Temanmu masuk ekonomi, kamu masuk hubungan ekonomi. Ke jurusan ekonomi. Jangan, hari ini kamu harus tahu untuk apa kamu diciptakan dengan cara melihat talentamu. Yang kedua, yang membantu kamu melihat adalah mendapatkan pengakuan dari keluarga atau dari sahabat-sahabatmu. Penting sekali kamu menanyakan ke keluargamu. Karena apa? Karena keluargamu tuh senang kalau kamu berhasil. Tapi kalau ada beberapa teman yang kalau kamu tanya, dia nggak senang kalau melihat kamu berhasil. Ada beberapa teman yang kalau melihat kamu gagal malah senang. Jangan bertanya sama orang yang salah, tanya keluargamu. Saya selalu motivasi teman-teman di sekolah-sekolah itu ada banyak hasil evaluasi yang menentukan minat dan bakat. Ini bisa menjadi acuanmu. Biasanya ada beberapa opsi. Kamu cocok menjadi dokter, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Setelah ada hasilnya, tanya ke keluarga kamu. Menurut mama, papa, apa yang harus saya lakukan? Nah itu yang pertama. Yang paling bisa dan yang paling cepat kamu kuasai. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, yang paling kamu suka. Nah jangan bias. Banyak orang ini, karena dia jago main bola, dia bilang, aku mau jadi pemain bola saja. Bukan. Bisa jadi, justru eksakmu lebih tinggi dari main bola. Cuman gara-gara banyak yang memuja kamu kalau lagi main bola, kamu jadinya pengennya jadi main bola. Atau kamu karena nyanyi, ngeband, karena kamu main band, lalu orang lihat, wih kamu disorakin. Kamu bilang, saya mau jadi pemain musik aja. Saya mau jadi musician. Padahal ada nilaimu yang lain yang lebih tinggi. Yang sukai ini bukan yang orang lain sukai. Perhatikan. Bukan orang yang kagumi dari kamu, tetapi apa yang kamu paling sukai. Jangan bias, kalau orang yang bias itu, dia itu salah karena dia memilih apa yang orang lain suka dari hidup dia. Benar? Karena dia jago ngelukis, lalu dia bilang ini, wah dia selalu mendapat pujian lukisannya, dia selalu mendapatkan hasil lukisannya dipajang di mana-mana, lalu dia bilang begini, saya mau menjadi pelukis No, kamu harus lihat semua hasilmu dengan baik, dengan seksama,
Lalu kamu memilih bukan karena apa yang disukai orang kepada dirimu, tetapi apa yang kamu sukai yang bisa kamu berikan yang terbaik. Oke? Yang nomor 2, yang paling kamu sukai. Bukan apa yang orang lain sukai yang kamu lakukan. Jadi jangan bias dengan pilihan ini. Yang ketiga adalah pengaruh dari orang-orang yang kita kagumin. Biasanya kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya pengennya jadi pilot. Bukan. Anaknya pasti pengen jadi pasien. Bukan juga, anaknya pengen jadi dokter dong. Kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, dia pengen jadi dokter, benar ya? Karena apa? Setiap hari dengerin dokter, ngomongin alat suntikan, dengerin setiap hari yang dengar pasien dan sebagainya, keadaan rumah sakit, benar? Atau mentok-mentoknya kamu jadi distributor alat kesehatan, gitulah kira-kira ya. Karena setiap hari dengerin orang tua ngomongin rumah sakit dan sebagainya, lalu kamu bilang saya pengen jadi distributor alat-alat kesehatan. Boleh juga. Yang saya katakan di sini adalah karena pengaruh influence dari orang-orang yang paling kamu kagumi, paling sayangi, biasanya hal-hal seperti ini paling banyak mempengaruhi kita. Karena papa kita sarjana hukum, ibu kita notaris, kita jadi pengen apa? Saya juga pengen jadi bekerja di bidang hukum gitu. Karena setiap hari dengerin hal-hal yang seperti ini. Itu wajar, tapi itu jadikan opsi yang ketiga. Jadi yang pertama kali yang kamu harus menentukan talentamu adalah yang paling cepat kamu kuasai dan paling bisa kamu kerjakan. Lebih cepat daripada yang lain kamu lakukan. Yang kedua, yang paling kamu sukai. Ingat, bukan yang orang lain sukai dari kamu. Banyak orang tuh bilang, kamu jago banget nyanyi. Kamu, saudara, karena dia memuji kamu, karena kamu pinter nyanyi, saudara jadi bilang, saya jadi pengen nyanyi. Bukan. Yang kamu sukai, bukan yang orang lain sukai. Yang ketiga, karena influence, maybe from somebody that you adore, or somebody maybe your parents maybe, or your close friend, or somebody that you admire, but you have to know, you have to make this as the third option. Ini adalah opsi yang ketiga. Memilih karena kagum dengan profesi orang-orang yang dekat dengan kamu. Oke? Ini cara gampang untuk menentukan talenta kita. Oke, mari kita lihat gambar ini catur. Lihat. Apa yang kita lihat di sini? Setiap kali buah catur itu ada 1, 2, 3, 4, ada 18 ya? 16. Buah catur itu ada 16. Yang paling banyak adalah apa? Perhatikan. Pion. Pion kerjaannya yang paling gampang, benar nggak? Yang paling banyak mati apa? Yang paling banyak dikorbankan apa? Pion. Yang paling unik, yang harus paling dijaga apa? Raja dan queen. Semuanya berfungsi untuk menjaga raja dan queen. Tahu nggak kamu bahwa kamu adalah raja dan queen? Kamu bukan pion yang gampang dikorbankan. Karena kamu bukan pion, kamu tuh punya potensi yang luar biasa. Pion paling banyak, tahu nggak karena apa? Paling gampang niru orang lain. Paling gampang niru orang lain supaya kamu, saya mau jadi seperti dia aja, cukup sudah seperti ini. Sudah cukup menjadi si A seperti si A. Si A juga begini kok, si B juga begini. Jangan dong. Kamu harus lebih daripada orang lain. Kalau kamu mau jadi lebih daripada orang lain, kamu naik dari pion mungkin jadi benteng. Mungkin jadi menteri. Naik lagi sampai kamu unik. Gak ada orang yang sama dengan kamu. Kalau kamu unik, kalau kamu sampai di posisi paling tinggi, semua orang, kamu ngapain? Berusaha melindungi kamu. Kalau kamu hebat, semua orang mencari kamu. Kalau kamu jago main musik, semua orang mencari kamu. Semua orang melindungi kamu.
Kalau kamu jago matematika, semua orang mengejar kamu. Kalau kamu jago, what else? Main gitar, semua orang jago akan mengejar kamu. Benar ya? Tapi kalau kamu, you are nothing, kamu bilang, saya nggak usah jadi apa-apalah. But I will tell you, kamu akan menjadi orang yang paling banyak dikorbankan. Jadi jangan mau berhenti jadi pion, level up, go to the second, to the third, to the fourth, and then end up as a king. Amin. Hari ini kamu harus putuskan. Apa yang harus kita lakukan? Motivasi dirimu untuk belajar talentamu. Kalau kamu sudah menemukan talentamu, belajar talentamu. Kalau kamu menemukan talentamu sebagai as a musician, and then you have to learn as a musician. Kalau kamu belajar keyboard, and then just learn about keyboard as a keyboardist. Kalau kamu mau belajar seorang pelukis, jadilah pelukis yang agung. Kalau cowok, kalau cewek, pelukis yang ayu. Saya nggak tahu. Kalau kamu mau belajar, okay, I want to be just like a Chef Juna. Okay, and then seriuslah belajar. Kalau kamu mau menjadi a good matematika, seorang matematika yang hebat, kamu harus serius dalam hal itu. Yang pertama, temukan bakatmu, lalu serius dalam hal itu. Kalau kamu hari ini mau bilang, saya mau jadi ahli ekonom, oke, Nen, kamu belajar tentang ekonomi, kamu cari literatur-literatur tentang ekonomi, kamu belajar dari Hermawan Kertajaya, kamu belajar dari Renal Kasali, kamu belajar dari ahli-ahlinya. Itu yang harus kamu gunakan dalam masa yang seperti ini. Karena ditulis, reader today, and then for the future, you will be a leader. Reader today, you will become a leader tomorrow. But it always start from today, now. Kamu akan susah level up kalau kamu malas. Malas itu selalu punya ada alasan. Orang malas selalu menemukan alasan untuk menunda. Tapi orang rajin selalu menemukan alasan untuk memulai. Benar? Kalau orang malas selalu bilang, aduh malas, nantilah, tunggu ini, tunggu besok, tunggu ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau orang rajin, dia selalu memulai, dia selalu punya alasan untuk memulai sekarang. But you have to start with read something about your talent. Read something about your future, about your talent. So, bacalah skill yang kamu percaya itu adalah talentamu. Amin. Jadi, saya bukan bilang nggak boleh main, tapi kamu harus kurangin. Set your priority always. Set your priority, belajar your priority, and then for the rest, untuk masa kosong, untuk jeda gitu ya, keluar main-main, kamu bisa main game, no problem with that. Main game itu gak masuk neraka. Main game itu gak membuat lu kehilangan keselamatan, enggak. Tapi kamu bisa kehilangan tujuan hidupmu kalau kamu hari ini hanya sibuk main game saja. Yang harus kamu lakukan sekarang, asah dirimu. Yang berikutnya dikatakan, Matius 5 ayat 16, dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. So ini motivasi buat semua kita. Semua kita, terang kita harus bercahaya. Terang itu apa? Skill kita. Kalau kamu main musik di gereja, be the best musician on your church. Jangan jadi musisi yang abal-abalan. Kalau kamu menjadi seorang yang memegang multimedia di gereja, be the best on it. Kalau kamu mau menjadi yang terbaik dalam apapun yang kamu lakukan sekarang, be the best. Bahkan ada satu pepatah mengatakan kalau kamu sekarang jadi tukang sapu jalanan, be the best. Jadilah yang terbaik, sekalipun itu sebagai seorang penyapu jalanan.
apapun yang kamu lakukan saat ini, lakukanlah seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang rata-rata. Jangan menjadi orang-orang pion. Kamu harus selalu level up. It means learn, read, start from today. Start from now. You have to find a reasons to start everything, start from now. Jangan menjadi orang yang malas, yang selalu punya alasan untuk menunda. Jadi orang rajin, yang selalu menemukan alasan untuk memulai. So perhatikan baik-baik, kamu harus menjadi selalu yang terbaik. Jadi musisi yang terbaik, chef yang terbaik. Kalau kamu bersinar, orang lain akan melihat sinarmu. Tahu nggak ngapain mereka? Kalau melihat cahaya, biasanya kalau ada banyak cahaya, orang akan datang ke sana. Benar? Tapi setelah mereka datang, apa yang mereka dapatkan? Firman Tuhan bilang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapa di surga. Being the best, menjadi yang terbaik, itu sangat bagus. But you have to put a good character on it. Kamu harus punya good character. Saya menemukan banyak sekali musisi yang suka terlambat. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan yang melayanan suka malas. Ketemu pelayanan cemberut. Ketemu jutek. Harusnya kalau kamu ketemu dengan semua orang, harusnya kamu itu menjadi sukacita bagi banyak orang. Harusnya kamu menjadi motivasi buat banyak orang. Banyak anak-anak Tuhan melakukan sesuatu, kalau ada untungnya baru dia melakukannya dengan extra mile. Don't be like this. Sekarang apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti kamu kepada Kristus. Be the best, but with a good character. Boleh diklik? So you have to listen to this, pay attention with this. You have to be a good talent, have a good talent, but with a good character. Kalau kamu chef yang bagus, orang akan datang lalu bertanya, gimana sih caranya masak paus goreng ini gitu ya? Gimana sih caranya masak ikan teri tapi di rendang? Wih, gimana tuh? Who knows? Benar ya? Kamu akan menerangkannya dengan sabar, murah hati, lemah lembut. Benar ya? Karena ada banyak orang yang punya good skill, tapi sombongnya minta ampun. Diajarin, aduh itu aja lu gak ngerti. No. You have to represent yourself as a child of God. Tuhan Yesus, ketika dia merepresent dirinya, punya good character. Itu sebabnya diceritakan Tuhan Yesus itu disukai oleh semua orang. Benar ya? Penting kamu disukai Tuhan, tapi ingat kamu juga harus disukai sama semua orang. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bilang supaya orang dapat melihat Kristus dari hidupmu. Okay? So the rumus adalah you have to find your talent, be the best on it, be the best version of your talent as a musician, as a chef maybe, ahli matematika, ahli fisika, ahli meramal, oh enggak ya, meramal enggak boleh ya. Ahli apapun itu, jadi expert. And then the second is, kamu harus punya good character. Supaya ketika orang datang sama terangmu, kagum sama permainan gitarmu, but they will see Jesus on your character. Ih, dia orangnya lemah lembut banget. Tahu nggak siapa yang dipermuliakan? Not you, tapi Kristus dipermuliakan karena melihat hidupmu. Orang akan bilang, kamu tuh keren banget ya, seperti Yesus. Yes, Kristus dipermuliakan karena kamu punya mengasah skillmu, mengasah karaktermu
dari mulai sekarang. So, decision is on your side. Kamu mau kembali ke tempat tidur atau main game lagi? And then forget everything about what I was talking to you. Just forget about all of that. Atau hari ini kamu mencari talentamu ada di mana. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tutup matanya. Tutup matanya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa setiap kami anak-anak Tuhan di masa karantina seperti ini, kami keluar sebagai the better version of us, the better version of me. Kami bukan orang yang sama, punya pengetahuan yang sama, yang bertambah bukan kemalasan, yang bertambah bukan cara main game, bukan jam tidur yang bertambah, but we will come as a champion. We will come as a winner. Kami akan muncul sebagai seorang yang berbeda. Akan ada orang-orang yang jago dalam bahasa Cina mungkin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, or maybe kami akan keluar sebagai selesai dari ini kami akan menjadi a good musician, kami akan semakin expert dalam permainan musik kami, semakin expert dalam belajar matematika kami, semakin expert dalam menjahit mungkin, semakin expert dalam cooking. Tapi setelah semuanya ini selesai, kami akan keluar sebagai the better me. Otto Daniel yang lebih baik. Setiap kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami itu memampukan kami menjadi cakap, berhikmat sama seperti Daniel, pintar sama seperti Daniel, berhikmat sama seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.